Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat dan berkata ulahum orang-orang terdahulu mereka Ibrahim terhadap orang-orang yang terakhir mereka. Pama maka tidak karena ada takum bagi mereka alaina atas kami min fadlin dari keutamaan. Maksudnya qodatu berkata pemimpin li atba'i terhadap pengikut la fadla tidak memiliki kemuliaan keutamaan lakum bagi kalian alaina atas kami fi tahfifil azabi terhadap keringanan siksa. Panahnu maka kami mutasawuna sama saja bidolali dalam kesesatan. Wafis tahqaqil adabi wafis tihqaqil adabil alimi dan layak menerima siksa yang pedih. Padukul adab maka terimalah siksa itu bima kuntum terhadap kalian bima dengan sebab apa-apa kuntum ada kalian taksibuna kerjaan kalian yang kalian kerjakan. Ayat maksudnya paduku maka terimalah siksa jahannam bisa babi terhadap dengan sebab ijromikum kejahatan kalian. Qaluhu mereka mengatakan lahum bagi kepada mereka ala sabilit tasyafi terhadap jalan penyembuhan. Li'annahum karena sesungguhnya mereka da'au mengajak alaihim atas mereka bimodo afatil adabi terhadap melipat dan dosa. Sampai situ dulu ya. Jadi waqalat ulahum li ukhrahum, kata para pemimpin ya, atasan mereka ya, li ukhrahum ay lil atba fama kana lakum alaina min fadlin. Jadi kan yang atas minta siksaan pimpinannya itu dilipat gandakan. Ya, kata pimpinannya sendiri nggak ada alasannya apa keistimewaan kalian sehingga kami harus 2 kali lipat. Ya, maka mereka mengatakan kami dan kalian sama saja mendapatkan siksa yang sama, itu keinginan mereka. Kemudian mereka mengatakan fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun, rasakan aja siksa yang gara-gara usaha kalian. Ya. Kata penulis Sofatul Tafasir bahwa ucapan ini diungkapkan ala sabilit tasyaffi li'annahum da'u alaihim bimudha'afatil adzab. Jadi ungkapan itu dikeluarkan sekedar upahan lah gitu. Karena kan nggak ada ininya ya. Karena mereka ingin bawahannya itu ingin atasannya siksanya dilipat gandakan. Kemudian ya udah rasakan aja gitu, rasakan sendiri ya, itu. Jadi maksudnya di bawah ada catatan kaki. Dhahaba ba'dul mufassirin ila anna qaulahu fadzuqul adzab. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa firman Allah fadzuqul adzab itu min kalamillah. Itu firman Allah. Jadi omongan pejabat kepada bawahannya itu dan sampai fama kana lakum alaina min fadl. Sampai situ. Kemudian Allah berfirman fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Udah rasakan aja sama kalian semua. Itu menurut sebagian fasirin. Ala sabil taubih sebagai celaan wahwa dan ia adalah ikhtiarut Tabari, pilihan Imam Tabari. Jadi fadzuqul adzab itu apakah satu kalimat dengan tadi fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzab atau terpisah? Ya, kata banyak mufassir itu bersatu. Jadi atasannya yang ngomong nggak ada alasannya saya harus 2 kali lipat, kalian 1 kali lipat siksanya. Sudah rasakan aja siksa kalian. Karena itu gara-gara dosa kalian. Itu menurut banyak ahli tafsir. Tapi kata Imam Tabari, penulis Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, dan dipilih oleh beliau dan sebagian ahli tafsir, itu famakana lakum alaina min fadlin sampai situ.
Baru kesananya apa? Fadzuqul adzab itu firman Allah lagi mengatakan kepada kedua belah pihak. Ya makanya dalam ilmu wakaf pernah Ustaz nge-share di Facebook, ilmu wakaf itu ilmu yang sangat terpengaruh dengan pemahaman makna. Maka ada ulama yang wakaf di sini. Jadi kalau pemakan alakum alaina min fadl, wakaf di situ. Berarti ya, ikhtiari. Karena itu maknanya sudah sempurna. Baru Allah berfirman lagi apa? Fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Bisa juga disatuin sebagai satu ungkapan. Pemakan alakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Itu ininya apa? Makanya dalam bab wakaf kan beda-beda ijtihadnya. Masing-masing qari beda-beda ijtihad karena dipengaruhi oleh maknanya. Lanjutkan. Sebelum Innalladzina orang-orang yang sesungguhnya Innalladzina sesungguhnya orang-orang kadzabu mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami terhadap ayat-ayat kami wastakbaru dan menyombongkan diri mereka anha terhadap ayat maksudnya kadzabu mendustakan di ayatina mendustakan mereka di ayatina terhadap ayat-ayat kami ma'awuduhiha serta kejelasan ayat wastakbaru dan mereka menyombongkan diri anil imani terhadap kepercayaan biha dengan ayat wal ilmu huruf kata wal anil imani wal ilmi dan ilmu dan pengetahuan bimuqtadoha yang sesuai dengan ayat dengan tuntutan ayat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya, wastakbaru. Perhatikan pilihan katanya. Jadi orang sombong itu bahasa Qur'annya apa? Wastakbaru. Wastakbaru itu ajan apa? Astagfirullah. Misalnya kabura besar. Kalau ajan istafa'al itu secara umum maknanya apa? Tolab kan? Tolab berusaha mencari pemerintah. Jadi contoh lainnya apa? Istaktsara, berusaha memperbanyak. Artinya banyak belum? Belum. Ini juga wastakbaru dan mereka membesar-besarkan diri. Dirinya besar nggak? Enggak. Jadi orang yang suka sombong itu sebenarnya orang yang rendah. Orang yang suka sok pintar itu pasti orangnya apa? Tidak pintar. Makanya dia pura-pura pintar. Orang yang sok kaya itu pasti orang yang tidak kaya. Kalau yang udah kaya dengan beneran tuh enggak. Makanya bahasanya istakbaru. Mereka tidak layak, tidak besar sebenarnya, tapi membesar-besarkan dirinya. Dan orang itu kan bisa menutupi kekurangan. Itu dia artinya merasa banyak kekurangan. Itu jadi innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru dan sombong. Makanya dalam hadis kan kata Rasulullah SAW, la yadkhulu al-jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah setiap kita ingin baju dan sepatunya itu bagus? Pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu mengkilat. Bukankah itu sombong? Kata Rasulullah, bukan. Jadi sombong itu bukan penampilan yang rapi, bukan. Tapi apa kata Rasulullah? Walakin batrul haqqi wa ghamtun nas. Definisi sombong itu dua itu. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi batoro al haqqi wa ghamtun nas wa ghamtun nas. Menolak yang benar dan merendahkan orang. Jadi boleh kita berpenampilan bagus, boleh pintar, boleh kaya, boleh apa, boleh jadi pejabat tinggi. Asal jangan lakukan dua. Satu apa? Menolak yang benar karena bukan datang dari kita atau bukan datang dari selevel kita jabatannya, selevel kita hartanya, selevel kita ilmunya. Itu orang rendah nggak usah didengerin. Itu sombong berarti. Ya. Tapi walaupun kita penampilannya seperti kata sahabat, bajunya bagus, sepatunya bagus, tapi kalau ada kebenaran dari siapapun diambil. Istilah orang Sunda apa? Kalau sok senajan tina lubang ayam, kalau yang keluarnya telur apa? Ambil, nggak usah, ini mah dari ayam. Kita orang tiap hari makan telur, ini nggak boleh sombong. Jadi sombong itu satu,
bukan pakaian bagus, bukan apa-apa, bukan, tapi apa? Batrul haq, suka nolak yang benar karena datang dari orang yang lebih rendah hartanya, ilmunya, padahal itu benar. Seperti orang Mekah menolak Islam karena datangnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Yahudi juga kenapa? Benar Nabi Muhammad itu, tapi saya nggak terima kalau Islam itu harus keluar dari Nabi Muhammad. Harusnya dari orang Yahudi. Itu namanya istakbaru. Ya, atau iblis juga kepada Nabi Adam kan disuruh sujud, ya, sama. Padahal itu kebenaran perintah Allah dan dia tahu itu perintah Tuhan. Tapi dia nggak terima itu sujudnya kepada siapa? Kepada Adam. Tapi dia tahu benar itu. Nah, itu namanya sombong. Yang kedua waghamtun nas, merendahkan orang. Ya. Merendahkan orang. Ya, jadi sombong itu bukan terletak pada penampilan, tapi terletak pada sikap kita kepada dua pihak. Satu kepada kebenaran, yang kedua kepada orang lain. Maka nggak boleh merendahkan. Bahkan di dalam Islam itu ada istilah al-atqiyaul akhfiya. Ada orang-orang yang takwa tapi tersembunyi. Ya, jadi nggak ketahuan solehnya itu. Maka kita sama sekali nggak boleh merendahkan orang yang orang lain, karena bisa jadi dia wali. Itu dalam pemahaman Islam. Dulu ada di dalam kisah seorang budak, seorang pembantu, orang lain sudah istisqa tapi nggak hujan-hujan, terus dia berdoa, ketahuan sama majikannya, ya Allah, dengan kecintaan Engkau kepada saya turunkan hujan. Itu dia masih berdoa, itu turun hujan. Dipanggil sama majikan, kamu emang Allah cinta sama kamu? Iya. Buktinya apa Allah cinta sama kamu? Setiap malam saya dibangunkan sama Allah untuk salat tahajud. Ternyata dia tuh orang takwa yang tersembunyi, pakaiannya lusuh kayak siapa? Uwais Al-Qarni kan. Itu disebutnya apa? Majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Orang yang di dunia, kata Nabi, sesungguhnya di antara umatku akan ada orang-orang yang tidak dikenal di muka bumi. Kalau tidak datang dia tidak ditanya, kalau datang dia tidak dihormati. Jadi kalau datang biasa aja. Jadi bukan orang-orang pimpinan ketua ini, bukan. Biasa aja. Tapi itu di hadapan Allah ma'rufun, itu waliullah. Maka jangan sekali-sekali merendahkan orang. Pekerjaannya apapun, bisa jadi tukang sapu jalan, apa misalnya profesinya, tapi bisa jadi dia waliullah. Punya hubungan khusus dengan Allah, seperti Uwais Al-Qarni. Kemudian kalau di zaman Nabi ada Abu Zar yang penampilannya biasa kata Nabi, tapi Nabi mengatakan Abu Zar ini kalau sekali berdoa pasti dikabulkan. Kenapa? Karena dia orang al-atqiya wal akhfiya, orang yang dan banyak kisah-kisah. Makanya tidak boleh menyombongkan. Kemudian la tufattahu, lanjutkan. La tufattahu, tidak dibukakan lahum bagi mereka abwabus samai, pintu langit. Nah, jadi orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong terhadap kebenaran, itu pintu langit tidak akan dibuka. Nanti maksudnya apa? Lanjut. Maksudnya la yus'ad. La yas'adu. Oh, la yas'adu. So'ada yas'adu. La yas'adu, tidak naik, tidak akan naik lahum bagi mereka amalun, amal salihun yang saleh. Nah, jadi kata penulis suatu tafsir, maksudnya la tufattahu itu artinya amalnya itu nggak akan diterima. Jadi nggak akan ada amal soleh yang naik. Ini pemahaman bahwa nggak ada orang kafir yang baik. Jadi kalau sudah kafir, tidak beriman kepada Allah, nggak ada amal baiknya, ya kan? Karena tidak ada iman. Banyak digambarkannya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Kafir yang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti kita, bantu orang miskin, bantu banjir dan sebagainya, itu seperti apa? Fata morgana pekerjaannya. Dianggapnya dikira ada, pas disamperin tidak ada, karena nggak ada imannya. Dia melakukan itu bukan karena keimanan. Lanjut. Ilahi, terhadapnya yas'adu akan naik al-kalimu, perkataan atau ibu yang baik. Jadi ini semakna dengan kalimat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ya, jadi lanjut. Qala Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la yarfa'u, tidak akan naik lahum bagi mereka minha dari amalun, amal salihun yang baik, wala du'aun dan tidak menuntut, dan tidak doa juga.
tidak Jadi maksudnya, nah ini bagi kitanya ya. Jadi tidak mesti kafir. Orang yang suka menolak kebenaran, banyak dosa kepada Allah, tidak akan ada doa yang didengar. Ya, jadi kata Ibnu Abbas apa? La yurfa'u lahum minha amalun sholihun wala du'aun. Enggak sampai doanya itu kepada Allah. Terhijab oleh apa? Oleh dosa. Ya, maka kalau ingin dikabulkan dosa, kuncinya jangan sombong di sini kan. Jangan sombong. Makanya doa kalau masih sombong, diantaranya nggak serius berdoa itu masih sombong. Maka berdoa sudah khusyuk sampai ya, makan kata Rasulullah kalau berdoa sampai diangkat tangannya, semakin sampai kelihatan maka dianjurkan. Kalau doa pakai orang rahabaib kan dong, itu menunjukkan kerendahan hati kan. Sare itu. Nggak pernah serius ya Allah, ya apa jeritan istilahnya. Ya, tapi kalau masih sombong sekedar ya, alhamdulillah ya, doa itu jadikan formalitas. Ya, jangan ya, tidak akan dikabulkan. Lanjut sedikit lagi. Wakila dan dikatakanlah rupat tahu tidak dibukakan di arwahahum Li rujat li hihim arwahihim terhadap arwah-arwah mereka. Abwa bersamai abu-abu jadi fa'il dari la tufattahu. Jadi pintu langit tidak akan dibuka. Ida qabadat Idza kubirat ketika dicabut arwah fa'il dari kubit naibul fa'il. arwah hukum arwah mereka. Nah, jadi ada yang mengatakan makna la tufattahu lam abu sama itu maksudnya ruhnya itu tidak akan bisa naik. Jadi pas meninggal nanti kan ruh kita diambil. Kalau orang mukmin nanti ada hadis yang menjelaskan. Jadi kita baca dulu aja lanjut. Jadi tidak akan diterima. Jadi ruhnya itu nanti ditolak oleh langit. Apa itu bau kata penduduk langit? Jangan bawa ke sini. Tapi kan harus dibawa karena. Tapi kalau orang mukmin harum baunya dengan pintu langit disiapkan. Jadi, kayak mau datang pejabat kan jalannya pakai patwal gitu, karena terhormat. Ya, sama orang mukmin kalau meninggal, makanya ruhnya juga dari diri kita mau keluar. Tapi kalau orang kafir apa? Hatta idza ja'atumul malaikatu tawaffatuhum rusuluna. Ya, dia apa? Ya tawaffawnahum yadribuna wujuhahum. Kalau orang kafir itu makanya suka memar-memar kalau meninggal. Jadi sampai dipukulin sama malaikat. Kenapa? Ruhnya nggak mau keluar. Kenapa? Karena dia melihat calon tempat yang akan dia tempatin neraka. Jadi ketika sakarat itu ditampilkanlah apa yang akan kita alami nanti di akhirat. Orang mukmin melihat surga maka tersenyum dan ruhnya segera pergi. Ya, dan segera pergi. Tapi orang kafir pas melihat neraka maka dia nggak mau keluar. Itulah makna kata Rasulullah dengan Siti Aisyah ketika diskusi. Dalam hadis ada Rasulullah mengatakan siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah maka Allah mencintai pertemuan dengan dia. Hadisnya man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Mau nggak mau? Nggak mau kan? Maka Aisyah nanya, kita ini nggak mau mati, berarti kok akan masuk neraka? Allah tidak suka dengan kita kan? Kan hadisnya begini, siapa man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah ingin mati kan? Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Kebalikannya, siapa yang nggak mau bertemu Allah, nggak mau mati, Allah pun nggak mau bertemu dia, dia marah. Katanya sahih Rasulullah, emang ada yang mau mati? Kata Rasulullah bukan begitu artinya. Di saat sakarat, orang mukmin akan mau bertemu dengan Allah karena lihat ahad. Nah kalau lagi sakarat nggak mau bertemu dengan Allah, berarti orang jahat. Ketika sakarat, bukan ketika normal sebelum. Orang ketika sakarat terus nggak mau meninggal, pasti itu orang jahat karena sudah diperlihatkan calon tempat yang akan dia tempati. Dan orang yang ketika sakarat tersenyum dan melihat surga maka dia jadi mau. Maka orang mukmin itu ruhnya dicabutnya mudah. Ya, dan ini banyak cerita ya, ada orang yang sudah dia masih punya anak misalnya banyak dan sebagainya. Jadi ada keinginan dan tidak keinginan. Termasuk cerita orang-orang dekat kita. Misalnya punya anak 3, masih kecil-kecil atau masih muda-muda misalnya. Kemudian kata dokternya, Bu, ini mah sudah, katakanlah sudah, kayaknya mau meninggal. Tapi segera harus sampaikan bahwa kita ikhlas. Ya, jadi kadang-kadang si roh ini nggak mau keluar, wallah alam. Yang jelas ini realitas kan, kadang dokter suka suruh menyampaikan hal privasi kalau pada yang sakit berat itu biar mudah keluarnya. Artinya
mau dan tidak mau itu ada, dan Al-Quran menggambarkan kematian orang kafir itu sampai dipukuli wajah dan bagian belakangnya agar ruhnya mau keluar. Biasanya baru kalau sedang ngobrol sama, kalau istri sama suaminya, kalau apa sama siapanya, orang-orang yang dia cintai nggak mau tinggalkan, misalnya kita keluarga sudah ikhlas, silahkan, dan mau gimana lagi kan sudah sakit barang, biasanya selesai. Jadi mau dan tidak mau mati itu sudah ada di situ dan terbukti. Apalagi di dalam. Jadi la tufattahu tadi maksudnya ruhnya tidak akan diterima. Sejak mau keluar aja dia udah nggak mau keluar. Lanjut baca hadisnya coba. Wa yu'ayyiduhu dan dijelaskan hadis dan menguatkan kepadanya itu hadis innal abda kafiru innal abda kafiru. Innal abda kafiru, sungguhnya hamba kafir, ya kafir. Ida kana, ketika ada fi dalam intiko akan meninggal minat dunia, dari dunia. Jaji uhu, akan datang kepadanya malakul mauti, malaikat maut, hatta yajlisa, lalu duduk inda rosihi, di samping kepalanya. Fayaqulu, dan dia berkata, ayyatuhan nafsul khabisatu, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah ila sukhti, terhadap ila sukhtin, terhadap kemurkaan Allah, minallahi, dari Allah, waghadabin, dan kemarahan. Jadi malaikat kepada orang jahat pas musyakarat datang, kemudian mengatakan, hei nafsu yang kotor, jiwa yang kotor, keluarlah, kamu segera akan menghadapi siksa dan kemurkaan Allah. Orang-orang mukmin apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila. Jadi malaikat itu dan datangnya dengan penampilan yang bagus. Bagi orang yang mayitnya itu menyaksikan, melihat. Ya. Kemudian dan mendengar, dan suruh keluar, makanya sini kan, keluarlah kamu untuk disiksa. Kemudian wa yakhruju, dan keluar minha, dari ka'antani rihin jipat, seburuk-buruknya rihun itu bau, jipatin bangkai. Jadi pas keluar itu keluar baunya bau bangkai. Terus fala yamurru, maka tidak melewati ala malain kepada sekelompok minal malaikati, dari malaikat, ila qalu, kecuali dia berkata, mereka berkata, ma hadhihi ruhul khabisatu, apa ruh yang buruk ini. Jadi pas di bawah itu baunya busuk. Kemudian para tokoh-tokoh malaikat ketika dibawa ruh itu oleh malaikat pencabut nyawa ke atas, apa ini bau sekali, ya. Kemudian hatta yang tahya, lanjut sampai dengan roh ila samai dunia, terhadap langit dunia. Maka minta dibukakan, fala yuftahu, tidak dibukakan. Jadi pas dibawa ke atas, malaikat mengatakan bau, kemudian buka langitnya, nggak mau pada buka. Pintu langitnya nggak mau dibuka, kenapa? Karena jiwa ini jiwa yang kotor. Itu makna tafsir dari innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.